Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak mis semuanya. Nah, hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik. Masih tetap semangat kan anak-anak mis? Alhamdulillah. Mis mau tanya kabarnya dulu nih. Apa kabar Ananda semuanya? Apa jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, cerdas, bertakwa, Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga anak-anak mis selalu tetap sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa seperti biasa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, langsung saja hari ini Ananda kita akan belajar tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, masuk ke pembelajaran 6. Nah, kita mulai Ananda. Ayo kita membaca teks berikut ini. Berjudul Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, perkarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, Nanda, berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama tadi, informasi apa ya yang bisa kita ambil? Iya, Nanda, informasinya adalah sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Suatu sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata, maka sekolah tersebut harus bersih dan rapi. Dan untuk mewujudkannya Nanda, perlu adanya tanggung jawab bersama dari seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya Nanda, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga akan ada akibat buruknya. Nah, di sini Ananda,
kita akan mengetahui apa saja manfaat dari persatuan di sekolah dan akibat tidak adanya persatuan di sekolah. Nah, yang pertama, kita lihat dulu apa saja manfaat dari persatuan di sekolah. Yang pertama adalah semua pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, tercipta suasana kerukunan. Selanjutnya, persahabatan akan semakin erat. Dan yang terakhir, akan memiliki banyak teman. Nah, kemudian Ananda, kita lihat apa saja akibat dari tidak adanya persatuan di sekolah. Nah, yang pertama adalah pekerjaan akan lama selesai. Yang kedua, sering terjadinya pertengkaran. Selanjutnya, tidak ada suasana kerukunan. Yang keempat, persahabatan menjadi renggang. Dan yang terakhir, Ananda, akan dijauhi teman. Nah, Nanda, semoga kita bisa menerapkan sikap persatuan dalam kebersamaan di sekolah. Nah, di sini Ananda, kita akan membahas kembali pola bangun datar. Masih ingatkah Anda apa itu pola bangun datar? Iya, yaitu suatu rangkaian dari dua bangun datar atau lebih yang jika disusun secara berulang akan membentuk suatu pola. Nah, di sini Ananda, kita akan menentukan kembali suatu pola pada gambar berikut ini. Nah, mari kita perhatikan gambarnya ya, Nanda. Gambar ini tersusun dari bangun datar, persegi panjang, segi 5. Nah, kembali ke awal Ananda. Persegi panjang, segi 5. Kemudian persegi panjang, segi 5. Nah, kira-kira Nanda, pola apa ya yang terbentuk dari gambar ini? Iya, polanya adalah persegi panjang, segi 5. Nah, selanjutnya Nanda, kita akan menentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, kita lihat ya Nanda, gambar pertama, bangun datarnya tersusun dari segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Nah, kembali ke awal lagi ya Nanda. Segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Nah, di sini kita akan mengisi bangun datar apa selanjutnya setelah persegi ya Nanda. Maka harus kita tentukan dulu apa pola dari gambar ini. Yaitu polanya segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Nah, berarti setelah persegi apa Nanda? Iya, maka bangun datar yang kita isi pada titik-titik ini Nanda adalah segi 5, segi 6. Nah, kita lihat gambar kedua Ananda. Pada gambar ini, kita juga akan mengisi bangun datar apa ya yang tepat pada titik-titik ini Ananda. Maka kita lihat terlebih dahulu pola apa yang terbentuk dari gambar ini. Gambar ini tersusun dari bangun datar, trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Nah, kembali Ananda ke trapesium. Berarti pola yang terbentuk dari
Gambar ini Ananda adalah trapesium segi 6 persegi segi 5. Nah, setelah kita tahu polanya Ananda, maka kita bisa mengisi bangun datar apa yang tepat pada titik-titik ini. Maka kita isi dengan bangun datar persegi dan segi 5. Selanjutnya berarti bangun datar trapesium segi 6, persegi, dan segi 5. Nah, bagaimana Nanda? Sudah semakin mengerti ya untuk menentukan pola bangun datar. Oke Nanda? Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Ananda. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda. Amin. Setelah ini, Miss akan memberikan latihan kepada Ananda untuk melihat sejauh mana pemahaman Ananda mengenai materi yang sudah disampaikan. Dikerjakan dengan baik ya Ananda. Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.